Energi sebenarnya sebagai salah satu daripada perusahaan di Indonesia yang pertama-tama melakukan komitmen untuk mencapai net zero emission sebelum 2050 gitu. Jadi itu sudah komitmen kita, dan beberapa hal yang kita lakukan adalah kita mengintensifikasikan kegiatan-kegiatan dekarbonisasi kita di seluruh operasional di aset-aset yang berada di portfolio di Indica Energy gitu. Itu yang pertama. Kedua, terus melanjutkan diversifikasi usaha untuk mengembangkan portfolio aset kita kepada sektor-sektor yang tidak berkaitan dengan sektor batubara ataupun sektor-sektor penunjang batubara, ataupun mendivestasikan perusahaan-perusahaan ataupun aset-aset yang berada di sektor batubara dan juga sektor penunjang sektor batubara. Baik, untuk mendorong lagi ini industri energi baru terbarukan, apa saja yang dilakukan oleh Indica Energy dan komitmennya untuk terus sustain ini seperti apa, Pak Aziz? Ya, tentu saja paling penting dari semua ini adalah kita harus mulai melakukan ataupun melakukan pengukuran terhadap carbon footprint kita. Ya, berapa banyak emisi yang kita keluarkan dari kegiatan operasional kita. Itu sudah kita lakukan, dan jadi kita sudah punya angka awal berdasarkan kegiatan kita selama tahun 2020. Di situ kita kemudian mengidentifikasi dan mengkategorisasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang memberikan emisi CO2 itu. Ya kan, contohnya kita sudah melakukan dua kategori besar. Pertama adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan stationary yang berhenti ya. Di sini adalah kegiatan ataupun penggunaan genset dari biosolar gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi komposisi paling lebih besarnya adalah dari kegiatan-kegiatan yang ada mobilitasnya, yaitu trucks, mobil ya. Nah, jadi untuk kedua kategori tersebut kita memiliki strategi yang berbeda ya, inisiatif-inisiatif yang berbeda gitu. Contohnya kalau untuk genset kita sudah melakukan ataupun sudah melakukan konversi kepada PLTS dengan sumber energi yang terbarukan gitu ya. Itu sudah kita mulai dan tahun ini akan kita tingkatkan lagi eksposur kita. Untuk yang kegiatannya berkaitan dengan kegiatan mobilitas, itu pertanyaan solusi yang kita ingin carikan. Pertama, yang paling relatif dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi penggunaan ataupun konsumsi solarnya. Karena solar adalah sebagai yang kita bakar, itulah emisi yang kita keluarkan gitu ya. Kedua adalah mengkonversi kendaraan-kendaraan ya, trucks kita itu kepada yang lebih didasarkan oleh listrik instead of solar gitu ya. Nah, ini yang dan diharapkan listriknya pun dihasilkan oleh dari sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan begitu. Jadi itu hal-hal tersebut kita lakukan. Tentu saja selain rehabilitasi tambang ya, penanaman kembali, reklamasi, ini hal-hal yang memang sudah menjadi praktek kita dan bagaimana hasil ataupun tumbuhan-tumbuhan ataupun pohon-pohon yang kita tanam itu bisa membantu di dalam penyerapan karbon. Demikian yang sudah kita lakukan. Dan selain itu yang paling akhir adalah kita, kalau hal-hal tersebut masih memberikan positif emisi buat kita siap untuk melakukan carbon offset. Gitu. Nah, carbon offset ini yang pertama yang kita prioritaskan adalah carbon offset dari internal, yang artinya adalah carbon credit yang bisa dihasilkan oleh aset-aset kita sendiri di dalam Indica Energy Group gitu. Karena memang saat ini kan kita memiliki beberapa konsesi hutan yang sudah kita identifikasi memiliki potensi-potensi untuk bisa menghasilkan carbon credit.